Kalau tidak ada aspek emosional, kita mau bersandar pada apa? Namanya juga Menjadi seni. kurator itu nggak ada ininya, nggak ada jenjang karir, ya kan? Halo, ketemu lagi dengan saya Putut ya, Kepala Suku Mojo. Dan siang hari ini kami ngobrol dengan salah satu kurator yang sohor lah di Jogja, di internasional lah kalau Alia itu, Alia Swastika. Halo. Selamat siang teman-teman, Mas Putut. Makasih undangannya. Kamu udah kayak apa ya, ibu pejabat gitu. Iya, aku udah keseringan membuka acara jadi iya. kayak template acara-acara jadi udah sering ketemu orang pemerintah kayak gitu. Alia itu kan dulu seingatku ini ya, kamu tuh ya kuliahnya di Sospol ya. Sospol komunikasi. Kok bisa menceburkan diri ke seni rupa? Bisa cerita dikit nggak? Sebenarnya aku senang seni sejak kecil ya. Kalau kecil kan biasa ya, semua anak kecil di generasi itu sering lah nonton ketoprak, nonton wayang, nonton banyak pertunjukan gitu. Dan aku merasa sejak itu memang senang gitu kok. Aku happy ya kalau lagi berada dalam situasi seperti itu gitu. Terus waktu SMA kebetulan aku sekolah di SMA 3 gitu. Iya, Pak mana? SMA 3 kan orangnya pintar semua gitu. Aku Berarti kayak kamu pintar dong ya? paling bodoh di situ. Jadi aku kayak yang selalu kalau rapotan tuh paling jelek gitulah ya. Masa sih? Benar. Tapi Aku paling di UGM. yang 38, 39 tuh udah sering banget gitu. Jadi lumayan apa ya, stres buat aku pengalaman sekolah di sana. Waktu Karena SMA semua tuh. orang tuh pinter gitu. Terus aku sering lumayan berdebat sama guruku gitu. Nah beberapa guru kalau tidak suka, mereka ngeluarin aku gitu. Kamu udah nggak usah di kelas, keluar aja gitu. Nah kebetulan depan sekolahku kan Bentara Budaya. Betul. Nah terus itu aku Bentara mulai Budaya Jogja ini, Mas. Bentara Budaya, terus sampingnya waktu itu Karta Pustaka. Oh iya. Depannya kan Karta Pustaka. Bener. Jadi ya udahlah kalau aku dikeluarin guru, aku main ke Bentara gitu. Beberapa kali nonton pameran, terus sering baca buku di perpustakaannya Karta Pustaka gitu. Dan perpustakaan itu jadi tempat aku apa ya, melarikan diri memang dari kayak sistem pendidikan yang aku emang kurang cocok gitu ya. Mungkin emang aku nggak bisa berada dalam situasi yang represif gitu kalau belajar, tapi ukuran-ukurannya represif gitu. Nah terus ya itulah mulai seneng karena sering nonton pameran gitu. Nggak, terus menceburkan diri, seingatku dulu B21 juga kamu kan? Dulu B21 terus B21 belajar ini di ya, Kunci kan. tempat apa, Persma Persma tapi Bulak Sumur. universitas skalanya ya. Universitas Heeh. Gajah Mada. Jadi Alia ini jurusan Komunikasi. Komunikasi UGM angkatan. Aduh, angkatan Nggak usah tua. ya? Oke. Angkatan tua, malu. Enggak, yang jelas komunikasi UGM ini salah satu jurusan yang prestisius di UGM. Paling waktu itu masuknya susah. Susah gitu. banget, aku Iya, ingat tuh. heeh. Iya, di zamanku itu mungkin masih 10 besar lah yang paling Iya, susah. heeh. Jadi yang masuk situ biasanya anak pinter. Atau anak beruntung gitu. Oh, iya. Kamu merasa pinter atau Lebih beruntung? merasa beruntung. Nah, aktif di B21 itu adalah Persma gitu ya. Terus Belajar nulis. oke, terus kemudian kenapa bisa aku jadi kurator gitu? Kurator seni rupa ya. Sebenarnya kalau khusus seni rupa itu belakangan ya memang, dan sampai sekarang pun saya masih tertarik bidang-bidang seni yang lain, nggak hanya seni rupa gitu. Tapi saya sempat juga menjadi bagian dari Kunci. Itu namanya Kunci Cultural Studies Center, masih ada seperti itu ya. Sekarang mereka ganti nama menjadi Studi Forum Kolektif.
Oh iya. Enggak. Oh sudah bukan namanya. Bukan cultural kunci. Center lagi. Tetap kunci. Tapi tetap bukan. Mungkin mereka udah nggak percaya gagasan center, nggak gitu. Jadi lebih kolektif gitu. Oke. Menarik. Nah, saya belajar kajian budaya kan di situ. Terus pada saat yang sama sering main-main dengan banyak hal, termasuk dulu sering ke INSIS gitu ya. Jadi relawan kalau INSIS punya. Benar-benar mulai dari nol ya. Kadang penerjemah kalau ada pelatihan yang pesertanya dari luar negeri, kita jadi penerjemah. Terus ya notulen. Jadi awalnya hal-hal seperti itu lebih mencari pekerjaan kan, masih mahasiswa cari tambahan. Tapi ternyata saya senang gitu dengan situasi belajar yang lebih terbuka gitu. Jadi masa akhir kuliah saya menghabiskan waktu di 3 tempat itu ya, di B21, di Persma, di INSIS gitu. Dan sebenarnya di situ mempertemukan saya dengan banyak seniman juga. Nah, dari situlah kemudian makin cukup intens lah kerja di kesenian. Pertama kali nguratori, ingat gak Alia? Ingat, waktu itu saya ya butuh cari kerja ya, udah lulus pasti kan orang tua mau kerja apa gitu. Kamu kan komunikasi B21 mestinya nggak susah lah cari kerja. Saya udah 3 kali mungkin yang ngelamar kerjaan yang formal ditolak. Ya, baru 3 kali. Tapi kayak Kompas itu, saya ini ngomong langsung ya, ditolak sama Kompas. Udah sampai wawancara ya, udah sampai tahap wawancara. Kompas memang susah. Terus beberapa yang lain gitu. Terus mau sekolah lagi cari beasiswa ditolak juga. Jadi terus aku mikir mungkin memang kerja yang formal kantoran itu bukan jalanku gitu. Terus Cemeti waktu itu buka lowongan gitu. Terus saya merasa tertarik kesenian, pengen belajar lebih banyak gitu. Terus ya udah aku ngelamar di sana di Cemeti Art House waktu itu namanya. Terus keterima gitu. Waktu itu namanya bukan kurator sih, artistic manager. Jadi lowongannya itu bernama artistic manager, tetapi salah satu kerjanya sebenarnya kerja kuratorial gitu. Tapi saya belum punya pengalaman kan bikin pameran atau buat acara seni gitu. Jadi yaudah saya melihat itu sebagai kesempatan belajar. Ternyata keterima. Nah di situ terus saya belajar banyak tentang seni. Bikin pameran pertama itu akhir 2003 2004. Oke. Saya bikin pameran tentang teater garasi. Sebenarnya teater garasi dan yang di Bandung itu namanya apa ya? Payung hitam. Jadi saya tertarik melihat bagaimana objek-objek yang menjadi setting teater itu sebenarnya bisa dilihat sebagai instalasi. Sebagai sebuah karya seni. Sebenarnya itu objek seni juga gitu kan. Cuma selama ini fungsinya adalah menghias panggung gitulah katakanlah. Terus waktu saya nonton pertunjukan 2 kelompok ini saya merasa sebenarnya sebagai objek visual itu menarik gitu. Lalu saya memindahkan objek-objek itu ke ruang galeri. Nah, itu kuratorial pertama saya. Oke, sebelum dilanjut Alia, mungkin bagi teman-teman ya, bisa nggak dijelaskan gitu, apa sih sebetulnya kurator itu? Dan apa saja yang dikerjakan? Kompleks ya pertanyaannya. Setiap orang juga pasti bisa punya definisi sendiri ya. Tapi kalau saya, kalau job desk gitu ya, kalau kita ngomong profesional sebagai job desk gitu, kurator tergantung. Ada kita kerja di museum, kalau di luar negeri ya. Kalau di sini sih kurator museum tuh tidak harus latar belakangnya seni kan, dia bisa antropolog itu juga banyak jadi kurator atau arkeolog bahkan kalau di museum nasional. Nah kalau kurator yang bekerja di museum biasanya tugasnya adalah mengurusi koleksi. Jadi museum nasional atau galeri nasional itu koleksinya apa saja, kemudian dia menginventaris, dia membuat konteks ya, menuliskan konteks-konteks dari objek-objek itu yang ada di koleksi, lalu kadang-kadang juga memunculkan sebagai pameran. Cuma ini yang baru aja ya dilakukan di Indonesia. Kalau dulu jarang orang melakukan itu. Termasuk pekerjaannya. Iya. Nambah koleksi. Gitu. Membeli ya. Okay. Acquire ya kalau istilahnya. Tapi sebenarnya iya, cuma
saya nggak tahu ya, pemerintah tuh punya nggak budget untuk itu kan. Yeah. Kalau di luar negeri selalu ada kan budget Okay. membeli karya seni. Nah itu termasuk pekerjaannya. Jadi setiap 6 bulan misalnya, kalau sekarang mulai rutin ya, mereka ganti koleksi. Kalau dulu kan kita ke Sono Budoyo dari tahun 95 sampai 2010 koleksinya itu terus gitu ya. Termasuk yang dipajang. Termasuk yang dipajang. Nah, kurator ini termasuk salah satunya bertugas untuk mengganti Sirkulasi yang dipajang display gitu ya, koleksi. displaynya. Ya. Oke. Nah, itu biasanya diwujudkan dalam bentuk ide pameran. Jadi koleksi yang berhubungan dengan misalnya sekarang topeng. Kalau di Sono Budoyo topengnya kan macam-macam kalau Indonesia ya. Topeng zaman tertentu. Jadi dia membuat narasi sebenarnya dari display itu. Itu yang kalau bekerja di museum. Ya. Tapi ada juga kurator yang disebut sekarang trennya kurator independen, tidak bekerja di institusi. Tapi ada juga yang kemudian institusi independen seperti Cemeti gitu kan. Nah itu salah satu tugasnya adalah membuat pameran. Jadi sebenarnya intinya itu exhibition making, itu salah satu dari tugas utama kurator. Tetapi dari exhibition making ini kan jadi banyak ya turunannya. Ada yang menuliskan ulang sejarah seni, atau juga membuat konteks dari praktik kesenian, lalu juga membangun jejaring. Jadi sebenarnya itu adalah tugas-tugas di luar exhibition making. Apa menariknya profesi ini bagimu, Alia? Mungkin aku kalau ditanya seperti itu selalu jawabanku sangat emosional gitu. Aku tuh jatuh cinta sama kesenian gitu. Jadi memang agak susah ya kalau menjelaskan itu, tapi memang itu membuatku you fulfill your life gitu loh. Jadi kalau saya nonton pameran bagus itu memang sesuatu terasa gitu, kayak ada butterfly keluar dari perut gitu kan. Nah, agak sulit kan kemudian merasionalkan itu gitu. Tapi kalau kemudian harus merunut gitu, mengapa kemudian saya memilih profesi ini, saya belajar banyak sekali hal dari sini gitu. Karena setiap saya bekerja dengan seniman itu punya tema beda. Dan saya harus belajar tema itu. Jadi kadang-kadang saya belajar tentang sejarah, kadang-kadang saya belajar tentang masalah tanah, kadang-kadang saya belajar tentang kerajinan tangan gitu. Jadi banyak sekali hal yang saya pelajari dari setiap proyek gitu. Kalau galeri di Indonesia biasanya kalau mau menghelat pameran begitu, apakah kurator yang punya gagasan dulu atau senimannya yang udah punya koleksi karya dulu, atau pihak galeri yang punya inisiatif pengen memamerkan karya seseorang? Semuanya bisa terjadi. Bisa terjadi. Juga kemungkinan itu mana bisa. Yang lebih menarik buat kamu? Saya seringnya saya punya gagasan lalu saya tawarkan ke sebuah tempat gitu. Oke. Terus. Berarti kebanyakan kalau kayak gitu ini ya. Dari perupanya awal banyak ya. Kenapa? Perupanya biasanya banyak kalau gitu. Yang grup ya, tapi seringkali juga saya tertarik seorang seniman, terus saya propose juga ke galeri atau ruang pamer yang lain gitu. Bisa disebut contoh kamu tertarik dengan seniman siapa dan karyanya bagaimana sehingga kamu ingin memamerkannya gitu? Saya dulu ini ya punya space namanya art gallery gitu ya. Art gallery, jadi itu juga lumayan membantu karena saya jadi nggak harus propose ke siapa-siapa kan. Jadi kalau saya tertarik itu bisa langsung terjadi gitu. Nah, kadang-kadang sebagai kurator kita punya dua dorongan ya, antara mau bekerja dengan seniman yang established atau kita juga selalu mungkin sama kalau penerbitan gitu. Kita selalu punya gairah untuk menemukan orang baru gitu kan, regenerasi gitu. Sebenarnya sama gitu. Dan biasanya saya pakai dua pendekatan ini. Misalnya kalau bekerja dengan seniman yang senior, pengennya juga dia melakukan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang dia tidak lakukan di tempat lain. Tapi juga itu seringkali namanya scout hunting gitu ya. Jadi harus mencari talent atau seniman yang menurut saya menarik, atau orang tidak berpikir bahwa mereka itu bisa jadi seniman gitu. Ya, saya biasanya selalu berusaha seimbang. Kalau 6
biasanya waktu punya galeri itu setahun 6 pameran. 6 pameran. 3 established, ya? 3 established, 2 seniman baru, 1 pameran grup gitu misalnya. Jadi atau kadang-kadang ada seniman luar negeri juga gitu. Jadi misalnya itu saya ketemu Zulfian Amrullah gitu. Dia arsitek sebenarnya. Jadi saya nggak kenal dia sama sekali. Lalu kita membuka open call. Terus saya lihat portfolionya dan saya tertarik imaji karyanya gitu. Terus saya pelajari ternyata dia arsitek. Dan ya udah saya coba aja bikin pameran, kita konsep bersama, kita kerjakan bersama. Dan menurut saya dia bekerja dengan sangat baik sehingga bisa merespon ruang dan jadi pameran yang sangat kuat gitu. Jadi kadang-kadang gambling juga, saya nggak kenal, saya nggak punya pengalaman kerja dengan dia sebelumnya, hanya benar-benar berdasarkan proposal gitu. Dan ada yang berhasil juga proses-proses yang seperti itu gitu. Dan sampai sekarang kami masih sering ya saling ngobrol, bertukar gagasan. Tadi arsitek pernah, terus pertunjukan pernah. Atau aksesoris panggung gitu ya pernah. Apalagi yang selain film pernah. Film apanya yang Fauzan Rizal, Fauzan Rizal dan Katia Engel ya itu pasangannya. Jadi Katia itu penari sebenarnya. Terus Fauzan kan pembuat film ya. Terus kita ngobrol ketemu, terus saya tertarik gitu karena video-video Fauzan menurut saya bisa dilihat sebagai video seni juga gitu, dan pertunjukan si Katia itu lebih arahnya performance gitu. Jadi kami pernah memamerkan juga, mereka berkolaborasi, jadi hasilnya lebih film tari gitu dengan aspek-aspek visual yang sangat kuat gitu. Jadi saya memang selalu ingin mencoba hal yang baru gitu ya, karena saya cukup beruntung punya tempat yang secara arsitektur itu terbuka. Jadi selalu ada tantangan untuk mengubah ide atau sense dari tempat itu menjadi sesuatu yang selalu baru gitu. Dan memang setiap seniman itu datang dengan gagasan ruang yang berbeda gitu ya. Jadi itu yang saya nikmati juga gitu. Apa yang membuat seorang kurator itu dalam situasi tertentu ya namanya pekerjaannya, apa yang membuat seorang kurator merasa tertekan atau deg-degan atau apa tuh biasanya, Alia? Kalau saya terutama proyek besar itu memang stressful ya. Apa tuh misalnya? Biennale kalau nggak salah pernah ya? Kalau Biennale itu karena mungkin saya udah 5 kali jadi lama-lama template gitu ya. Oh 5 kali? Tapi kalau kirim karya ke luar negeri atau kirim seniman luar negeri pameran di Indonesia itu paling stressful gitu. Karena kita tidak punya sistem pengiriman barang yang profesional gitu ya. Jadi sampai sekarang mungkin lebih baik ya, tapi karena saya trauma jadi kayak lebih menghindari kirim-kirim yang terlalu banyak gitu. Nah, pernah nih saya mau pameran seniman dari Thailand, itu barangnya sudah sampai di Tanjung Priok. Tapi karena kami tidak punya izin impor, barang ditahan. Nah itu kan sewa gudang di Tanjung Priok itu mahal sekali ya. Jadi sampai 2 minggu, hampir 2 minggu lebih itu, hampir 2 minggu barang tertahan di sana, dan saat itu biaya membayar gudang itu udah 40 juta. Padahal barangnya pun belum sampai ke kita, pameran tinggal 2 hari lagi. Wah saya stres, gimana ya caranya? Nggak mungkin juga membuat izin impor dalam waktu sebentar kan. Akhirnya itu barang saya kembalikan loh ke Thailand. Udahlah balik aja. Gitu ya. Waktu itu saya sampai ke Tanjung Priok beberapa kali gitu. Benar-benar mencoba cara, tapi terlalu banyak mafia gitu ya mungkin di sana. Jadi akhirnya udahlah menyerah, dibalikin aja lah ke Thailand, kita nggak jadi pameran. Padahal saya udah keluarkan uang lumayan juga gitu. Kalau mamerin artis dari luar negeri, apa biasanya hambatannya selain yang itu? Paling banyak itu sih. Kadang-kadang ada juga kita tidak terbiasa dengan ini ya, membuat pameran yang secara logistik cukup spektakuler. Itu baru-baru aja terjadi sih. Tapi waktu saya memulai sering membuat pameran multimedia tahun 2011, 2012 itu masih jarang orang punya
proyektor yang high definition misalnya. Nah, sementara seniman-seniman luar negeri tuntutannya selalu seperti itu. Saya mau memamerkan video saya, tapi proyektornya harus seperti ini, soundnya harus seperti ini gitu. Nah, sering sekali kami bertemu dengan seniman yang lebih insist. Pokoknya harus seperti ini. Kalau tidak ada ini, saya nggak jadi pameran. Harga mati lah ya. Harga mati. Nah, itu yang menurut saya kadang-kadang saya sayangkan ya. Masa sih mereka nggak ngelihat kondisi di Jogja kan beda. Mungkin di Jakarta lebih maju gitu. Tapi di Jogja itu nggak mungkin dapat proyektor seperti itu, nggak ada yang punya juga gitu. Nah, kadang mereka udahlah nggak usah gitu. Jadi tapi ada juga seniman-seniman yang mereka percaya pada kita. Jadi walaupun alatnya sederhana, mereka mau kasih gitu. Jadi di situ kita bisa ngelihat karakter seniman juga sih. Mana yang fleksibel, mana yang terlalu egoistik menjaga mutu karya. Karena mereka selalu gitu. Ini mutunya harus seperti ini. Kalau nggak seperti ini nanti kesan pengunjung berbeda gitu. Nah, di situ saya belajar seniman-seniman dari wilayah mana atau seniman seperti apa yang hal yang sama terjadi di seniman Indonesia nggak, keributan kayak gitu? Seniman Indonesia paling gampang yang di seluruh dunia. Paling oke lah ya. Ada seniman yang sulit, tapi nggak mungkin kan kalau kita pameran di luar negeri pasti hampir semua alatnya kan lebih bagus. Jadi justru kalau seniman Indonesia pameran di luar negeri, mereka sering kaget. Wah, kok kita apa-apa diturutin ya? Arya pernah sering kan pasti mendampingi perupa Indonesia untuk pameran di luar negeri ya? Lumayan sering. Jadi itu rata-rata nggak ada hambatannya? Nggak ada hambatannya itu. Kadang-kadang kita semuanya diturutin ya. Kayak uangnya nggak berseri gitu kalau di sana. Di beberapa pengalaman tuh cukup menyenangkan. Nah, Arya kan sudah juga malang melintang lah ke berbagai negara ya, dalam berbagai acara seni rupa gitu, Arya. Nah, hal-hal kayak gitu apa sih yang membedakan antara seni rupa Indonesia dengan seni rupa luar negeri gitu? Secara sistem atau secara narasi? Sistem ya berarti ya. Saya nggak mau bilang bahwa dukungan negara itu sesuatu yang paling signifikan ya. Tapi memang karena saya juga nggak mau seolah-olah seniman ini adalah atau pelaku seni ini adalah pihak yang kalau nggak didukung negara nggak bisa bergerak. Saya nggak mau bilang seperti itu. Jadi bagi saya itu bukan hal yang paling signifikan karena di Jogja sendiri kita membuktikan kan 30 tahun tanpa dukungan negara kita bisa-bisa aja gitu dan justru akhirnya karena itulah kita dilihat oleh dunia gitu bahwa tanpa dukungan negara kita bisa bergerak dan gitu. Justru punya dan itu jadi kekuatan kita ya. Betul. Nah kalau menurut saya di sana memang ada sinergi ya jadi bukan perkara negara punya dana atau tidak tapi negara melihat kesenian sebagai aspek yang penting untuk menggerakkan masyarakat gitu. Jadi si negara juga pemerintah gitu bekerja sama dengan seniman, kurator, bahkan kolektor, institusi untuk bersama-sama maju bersama gitu. Jadi itu yang menurut saya membedakan. Kalau dulu kan kita kayak sendiri-sendiri ya. Pemerintah punya program apa yang kadang-kadang di dunia seni rupanya nggak lihat gitu ya. Atau mereka nggak melihat sesuatu yang menurut kita penting, kita juga nggak melihat apa yang mereka kerjakan. Nah, kalau di sana ada semacam platform di mana orang bisa duduk bersama dan merencanakan strategi bersama. Itu yang lebih penting ketimbang ada uangnya atau enggak. Kan kita seringkali udah muncul dengan itu dulu gitu. Menurut Alia nih, kalau boleh disebut berapa lah 4 atau 5 negara yang menurutmu menarik nih perkembangan seni rupanya gitu. Negara mana saja itu, Ale? Afrika itu menurut saya menarik ya. Saya punya teman dari Ghana. Dia salah satu perupa yang sekarang cukup menonjol namanya Ibrahim Mahama dan mendapatkan banyak proyek besar di luar negeri dan ketika dia selesai dengan proyek itu dia sekarang membuat sekolah di sebuah kota di Ghana. Dia membuat museum, membuat sekolah seni, membuat institusi seni, itu semua dari dana dia sendiri. Ibrahim Mahama. Ibrahim tadi, panggil saja Ibrahim. Ibrahim itu tadi apa? Medium instalasi. Jadi dia terkenal karena karyanya banyak menggunakan apa sih namanya karung ya,
Karunggoni. 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 Nah, Ghana itu kan dulu jajahan mana? Belgia atau aku lupa. Prancis. Aku agak lupa sekarang. Iya, iya. Tapi salah satu negara di Eropa, dan budidaya yang paling diekstrak pada masa kolonial itu adalah coklat. Oke. Nah, si Ibrahim ini kemudian mengumpulkan karung-karung goni dari pabrik-pabrik yang dibuat selama masa kolonial, dan dia punya banyak sekali ya. Jadi itu dia pakai untuk menutupi gedung-gedung yang bersejarah. Itu seperti Kristo ya. Jadi sebenarnya konsep karya instalasinya seperti Kristo, dia menutup misalnya waktu di Dokumenta itu dia menutup salah satu gereja sebenarnya. Gereja di kota Kassel ditutup dengan semuanya karung goni. Nah, cuma yang menarik menurut saya yang kemudian memberi lapisan sejarah lebih daripada Kristo adalah materialnya itu, kesadaran dia tentang goni ini bukan cuma materi yang tidak punya sejarah, tetapi dia menjadi bagian dari kolonialisme. Jadi kalau kita lihat detil karung-karung goninya itu ada tulisan cocoa sent from Ghana to Belgium to mana gitu. Jadi dan dia banyak sekali ya proyek-proyek yang bangunan-bangunan skala besar gitu. Nah, apa semacam keuntungan finansial ketika dia mendapatkan proyek besar itu dia kembalikan ke komunitasnya di Ghana, dan dia membuat sekolah seni, termasuk di dalamnya ada. Tapi dia latar belakangnya sekolah seni juga. Dia latar belakangnya dia belajar seni ya. Dia belajarnya lukis sih sebenarnya. Dan menurut saya apa yang dia lakukan sangat progresif gitu untuk tempat seperti Ghana gitu ya. Itu Afrika sekarang menurut saya banyak sekali yang menarik karena seniman-seniman yang tadinya tinggal di Eropa, mereka pulang balik dan membangun negaranya sendiri gitu. Saya juga tertarik Sharjah, itu bagian dari Emirates. Jadi negara namanya Sharjah gitu. Sharjah ya. Dia mungkin kurang populer dibanding Dubai atau Abu Dhabi kan. Tapi sebenarnya dekat sekali. Bandara Dubai itu tanahnya ada di Sharjah. Oke. Nah, kebetulan saya cukup dekat dengan pengelolanya Sharjah Art Foundation itu, dan dia mengerjakan banyak sekali proyek gitu untuk kesenian-kesenian di Sharjah. Tapi ya ini kita ngomong negara di Arab kan uangnya nggak berbatas ya. Jadi semacam. Nah tapi itu yang menarik ketika orang punya uang dan punya kekuasaan, bagaimana dia menggunakannya. Betul. Nah namanya Hur, teman saya ini namanya Hur. Hur ini menggunakan untuk banyak sekali proyek-proyek yang menarik gitu. Apa tuh misalnya? Dia pernah mengundang seniman dari Denmark namanya Superflag, itu membuat playground. Jadi Sharjah itu kan kota seperti biasanya di negara Timur Tengah yang kering, yang tandus, nggak ada taman gitu. Nah, si Superflag ini kemudian datang dengan ide menggunakan ruang yang biasanya jadi tempat parkir itu diubah menjadi semacam taman bermain. Jadi orang bisa main volley di situ, orang bisa main badminton, terus dibuat tanam-tanaman, lalu tempat bermain untuk anak-anak, dan itu setiap hari ramai. Dan yang main di sana kebanyakan pekerja migran dari Bangladesh. Nah, banyak sekali pekerja migran Bangladesh yang bekerja di Sharjah gitu. Jadi setiap malam gitu kita ke sana dan melihat bahwa orang-orang lokal benar-benar senang dengan proyek itu. Setiap hari ada aja yang main di sana gitu. Karena memang sebelumnya sangat sulit ya mencari ruang terbuka di mana imigran mereka punya kebebasan untuk menggunakan ruang itu dengan gratis gitu. Mana satu lagi deh negara lagi? Satu lagi negara lain Afrika, Brazil itu juga menarik. Kita juga pernah di Biennale Jogja bekerja sama dengan Brazil ya. Nah Brazil ini menurut saya menarik karena dia adalah negara yang gap ekonominya paling tinggi di dunia. Jadi jarak antara orang kaya dengan orang disparitasnya paling tinggi di dunia kan. Nah, saya sempat merasakan itu bertemu dengan kolektor Brazil yang super kaya gitu. Bahkan salah satunya sekarang di penjara karena ketahuan korupsi. Tapi pada saat yang sama saya juga berkunjung ke favela gitu. Jadi perkampungan kumuh itu ya. Dan
saya melihat ada beberapa seniman yang semacam bunuh diri kelas gitu ya. Jadi mereka meninggalkan kehidupan yang mewah di kota gitu, kelas menengah, mereka pindah ke favela dan hidup bersama masyarakat di situ gitu, melakukan proyek-proyek kesenian gitu. Jadi saya kira kita juga belajar ya, Paulo Freire, terus banyak sekali tokoh-tokoh gerakan Amerika Latin dari Brasil yang selalu punya tradisi untuk ingin mengubah masyarakat gitu. Nah, banyak sekali seniman Brasil yang masih berada atau memegang tradisi itu gitu. Nah, Alia, sebetulnya Indonesia ini dianggap atau dilihat enggak sih dalam dalam ekosistem seni rupa dunia gitu? Dan kalau iya, di titik apa melihat Indonesia? Susah sih pertanyaannya. Kita bukannya dianggap tidak ada, tapi juga belum dilihat sebagai pemain utama. Wah, gitu berarti ya. antara ada dan jadi tiada. Ada dan tiada. Kalau kita mau berusaha ya bisa kelihatan. Kalau enggak ya orang lupa. Nggak ada Indonesia juga nggak masalah. Kayaknya gitu ya situasi. Kayak lewat begitu saja. Lewat begitu ya. saja. Dan itu gitu sering ya. kali terjadi dalam proyek-proyek seni internasional. Kelupaan disebut. Nggak ada. Padahal ya? Pemerintah sudah mengeluarkan miliaran gitu. Tapi kemudian orang ternyata, kalau kita baca namanya Venice Biennale misalnya pemerintah kan lumayan besar tuh budgetnya untuk itu. Tapi kalau kita baca review tentang Venice, jarang sekali yang menyebut pavilion Indonesia gitu. Jadi hal-hal seperti itu kadang tidak dilihat sebagai ukuran keberhasilan ya. Apakah modelnya itu membuat kita dipercakapkan atau enggak? Itu yang menurut saya juga penting gitu. Kalau dibanding negara Asia, Cina, Korea, Taiwan, bahkan Vietnam kan kuat sekali Filipina gitu, memang masih agak jauh bahkan menurut saya. Tapi sebagai komunitas, kalau kita membicarakan presence dalam peristiwa internasional mungkin nggak terlalu kuat gitu ya. Tapi sebagai komunitas sekarang Indonesia menjadi salah satu poros yang dilihat gitu, karena mereka juga heran, ini seniman Indonesia ini nggak diapa-apain sama pemerintahnya, jadi sendiri gitu. Punya itu kan juga sendiri gitu ya. Itu juga kasus yang jarang kan ada di luar, karena bahkan Vietnam pun nggak bisa mencapai seperti ini gitu. Jadi saya kira mungkin kita tidak dilihat dalam konteks sistem seni seperti yang dibayangkan oleh seni internasional, tetapi kita punya kekuatan lain di tempat kita sendiri yang itu jadi daya tarik bagi orang-orang lain. Alia, kalau kita kurang dilirik lah ya, itu persoalannya ada di mana? Apakah ada di kekuatan karya para perupa kita, atau ada di persoalan manajerial, promosi dan lain sebagainya? Mungkin kalau saya jujur ya, memang tidak banyak seniman Indonesia yang sebenarnya bukan pada kekuatan karya berkaitan dengan bentuk ya. Kalau bakat menurut saya seniman Indonesia semua bakatnya luar biasa ya. Tapi bagaimana kemudian gagasan artistik atau gagasan estetik kita itu juga menggaungkan hal-hal di luar kesenian itu sendiri. Makanya sebagian besar karya-karya yang kuat atau karya yang kemudian muncul sebagai ikon dalam perkembangan seni rupa internasional itu selalu punya narasi sosialnya gitu. Nah, layer untuk menggali narasi sosial ini yang menurut saya kadang-kadang kita lemah gitu. Penelitian lah katakanlah, seniman penelitiannya tuh nggak terlalu mendalam gitu. Dan kalau dibandingkan dengan seniman-seniman dari negara lain, kita jadi jauh di situ karena layer-layernya itu mereka banyak sekali, dan setiap layer itu membicarakan sesuatu yang relevan dengan situasi hari ini. Gitu ya. Jadi pertama itu juga mempengaruhi. Kedua promosi juga mempengaruhi. Dalam pengertian kadang kita promosi di tempat-tempat yang nggak strategis gitu. Jadi tergantung mau apa dulu nih. Kalau yang mau dikejar market, ya promosinya di tempat market gitu. Tapi kalau yang mau dikejar adalah wacana, sebenarnya saya nggak mau membedakan juga sih pasar dan wacana, tapi memang ada dua ruang yang berbeda gitu ya di situ.
menurutmu apa cara terbaik ya? Karena kalau menurut Alia tadi sebetulnya kalau soal bakat, orang Indonesia itu nyaris punya bakat natural untuk jadi seniman lah ya, gitu ya. Tapi apa kira-kira yang bisa dilakukan 2 atau 3 langkah penting lah untuk menuju ke sana gitu? Kalau menurut saya kita harus membangun apa yang ada di dalam dulu sih. Itu prioritas utama ya. Kalau ada semacam dana sisa atau anggaran sisa misalnya dari prioritas utama itu, kita bisa melangkah ke internasional. Tetapi menurut saya kita harus menyadari dulu bahwa kita sangat kuat di dalam gitu ya. Itu tadi. Misalnya saya pergi ke Sumba, ketemu dengan seorang penyanyi yang sangat kuat namanya Atta Ratu gitu. Dan bagi saya dia sangat kontemporer gitu. Dan dia sendiri sudah beberapa kali tampil di Eropa gitu. Nah, ini yang menurut saya jarang sekali ditemukan di tempat-tempat yang lain gitu. Jadi kita melihat lagi apa yang kita punya di sini dan itu dijadikan sebagai modal untuk membangun ekosistem lokal gitu. Termasuk juga itu tadi ya, memperkuat narasi-narasi dan konteks karya seniman Indonesia, memberi mereka dana untuk melakukan riset karena ketika ada ternyata hasilnya tuh sangat berbeda. Saya sudah cukup sering ya membuktikan di Biennale gitu. Ketika seorang seniman kita kirim melakukan riset ke Mandar, ke Pontianak, ke Aceh, mereka melihat hal yang berbeda karena terbiasa di rumah sendiri kan. Ketika kemudian pergi keluar, tiba-tiba mereka melihat konteks-konteks sosial yang lebih kompleks gitu. Nah, itu biasanya melahirkan karya yang lebih bagus gitu, lebih kuat gitulah. Nah, kalau ini bisa dilakukan, memberi ruang bagi seniman untuk melakukan riset, membangun eksperimen artistik, dan pada saat yang sama kita juga memperkuat jejaring dalam negeri, itu saja sudah membawa orang dunia internasional untuk melihat kita gitu. Kan yang menurut kami penting itu menjadi internasional itu bukan harus pergi ke luar negeri kan. Tetapi justru bagaimana menjadikan Jogja atau Indonesia itu menjadi bagian dari dunia seni global gitu. Kalau Bali gitu, dalam konteks seperti itu juga nggak dianggap sebagai bagian dari Indonesia atau mungkin sudah tidak menarik lagi dalam kontestasi perkembangan seni rupa di dunia? Bali sekarang mulai naik lagi ya. Ada banyak seniman-seniman muda yang saya kira sangat menjanjikan di Bali. Jadi mungkin justru karena Bali cukup lama hiatus nih. Kalau kita bandingkan dengan Jogja, Bandung gitu kan, Bali cukup lama vakum gitu ya. Dan sekarang saya melihat beberapa kali ke sana ada seniman-seniman baru yang punya eksperimen visual yang menarik dan keinginan untuk itu tadi melakukan riset visual gitu. Jadi saya kira Bali ini juga tetap bisa jadi salah satu poros atau hub bagi seni rupa, tetapi kita tidak berharap lagi situasi yang sama ketika Walter Spies di sana atau Limayur di sana gitu kan, karena memang justru dulu Bali itu kan didefinisikan oleh orang Eropa. Orang Eropa. Nah, ini yang sekarang kemudian mulai dilawan oleh seniman-seniman mudanya. Jadi ada banyak sekali art space baru, kolektif-kolektif baru yang menurut saya menarik gitu. Nah, di Indonesia kan juga ada banyak sekali perhelatan seni rupa. Jakarta, Jogja, Makassar gitu. Jogja aja banyak ya. Jogja paling banyak mungkin ya. Dari mulai tingkatnya internasional sampai galeri-galeri gitu. Apa yang masih perlu dioptimalkan dari dari kegiatan-kegiatan seperti itu? Kalau saya selalu melihat, kebetulan saya juga bekerja di Biennale Jogja gitu ya. Jadi sekarang direktur ya masih? Masih ya. Jadi bagaimana Biennale ini menjadi ruang yang tidak hanya berhenti sebagai event organizer gitu kan. Jadi tidak hanya tugasnya menyelenggarakan pameran gitu, tetapi juga memberi dampak jangka panjang bagi semua yang terlibat di situ. Gitu. Termasuk itu tadi program-program residensi itu menurut saya sangat penting untuk pergi keluar, tidak hanya keluar negeri ya, tetapi pergi keluar Jawa lah katakanlah.
dan pengalaman mempertemukan seniman dari luar negeri, dari luar Jawa dengan seniman lokal itu sangat menarik menurut saya. Tahun lalu misalnya kita ada seniman yang satu kelompok seniman yang residensi di Similoe. Similoe kan ngomongnya saya selalu belepotan ngomongnya, tapi mereka tinggal di Similoe selama 3 minggu. Dan di situ mereka belajar. Jadi satu seniman Malaysia, satu seniman dari Palu, satu seniman dari Jawa, dan seniman Aceh sendiri gitu. Mereka belajar tentang pengalaman menghadapi tsunami gitu. Nah, si seniman Malaysia kemudian membuat karya dari situ yang sangat puitis gitu ya. Dia mencatat jadi tsunami itu atau gempa diajarkan melalui dongeng sebelum tidur. Benar. Jadi setiap malam nenek-nenek itu smong itu kan artinya tsunami ya. Nah, terus dia membuat teks itu dengan embroidery. Lalu dia membuat kasur yang kasurnya berbentuk pulau Simoleon gitu. Nah, menurut saya itu pengalaman yang kalau dia tidak pergi ke sana, dia tidak akan menciptakan karya yang seperti itu gitu ya. Dan termasuk juga pengalaman bersama teman yang dari Palu kan mengalami tsunami juga kan. Nah, jadi ruang pertemuan di konteks-konteks yang sangat spesifik itu menurut saya bisa menghasilkan karya-karya yang kuat gitu. Waktu itu kita juga mengirim Sufi, seniman Madura yang tinggal di Jogja sekarang untuk pergi ke Pontianak. Saya bilang kamu harus menelusuri nih apa yang terjadi tahun 99. Oh, dia udah kata dia itu memang salah satu pengalaman yang paling paling menggoncang dalam hidupnya gitu. Karena kemudian dia bertemu misalnya dengan seorang keturunan Dayak seorang Dayak yang ternyata terlibat dalam pembantaian pada waktu itu. Jadi seperti bertemu musuh yang tidak pernah dia kenal gitu kan. Jadi dia mendefinisikan kembali rasa sakit, mendefinisikan kembali bagaimana melepas dendam gitu atau memaafkan gitu. Jadi itu pengalaman emosional yang sampai sekarang kemudian menginspirasi karya-karyanya. Nah, yang kayak gitu tuh kalau khusus untuk Sufi gitu ya, itu terus dia diekspresikan dalam bentuk apa? Dia membuat video yang ada puisinya di situ, terus ada semacam catatan teks-teks yang dia pajang di dinding gitu. Jadi memang karyanya nggak terus yang penuh darah gitu ya, atau ingatan-ingatan yang terlalu kasar tentang kekerasan gitu, tapi justru puitik gitu. Jadi seperti dia melihat ke dalam dirinya sendiri sebagai orang Madura gitu. Nah, terkait dengan tadi sempat disebut beberapa daerah ya. Selama ini kan seni rupa identik dengan Jogja, Bandung, Bali gitu. Nah, bagaimana dengan perkembangan perupa-perupa di daerah lain yang mungkin banyak sekali gitu? Sekarang ada beberapa program seperti waktu itu teman-teman dari Forum Lenteng sempat bekerja sama dengan Kemendikbud gitu ya. Mereka membuat pekan seni media di Pekanbaru dan di Palu misalnya. Jadi sekarang banyak sekali sih saya kira inisiatif-inisiatif untuk membuat pameran seperti itu di luar Jawa gitu. Nah, yang menurut saya penting adalah kesadaran bahwa di kalangan seniman sendiri ya, pergi ke Eropa atau nonton pameran di Hong Kong, di Tokyo itu sama pentingnya dengan karyamu tuh ada di Pontianak, ada di Makassar gitu kan. Nah, salah satu cita-cita saya tuh sebenarnya itu membuat seri pameran di kota-kota kecil. Jadi orang tidak harus berpikir kalau nonton seni kontemporer harus ke Jogja, harus ke Bandung, harus ke Jakarta. Seolah-olah kan selama ini begitu ya. Itu kenapa saya ketemu Besi itu juga berpikir gitu. Misalnya nonton pameran karya Efek Harsono yang tentang etnis Cina, itu kan sangat dekat dengan sejarah Kota Lasem itu sendiri. Kenapa nontonnya harus ke Jogja? Kenapa nontonnya harus ke Jakarta gitu? Harusnya konteks-konteks seperti ini justru dipamerkan di wilayah di mana risetnya dilakukan atau di mana karya-karya itu lahir gitu. Nah, ini yang saya sedang godok nih, pameran di kota-kota seperti Pekalongan gitu kan, di Parepare gitu Parepare, itu yang menurut saya harus mulai dipikirkan gitu. Jadi
orang-orang di sana juga bisa melihat karya seperti Efek Harsono atau karyanya Jompet atau Firman Jamil di Makassar gitu kan. Jadi nggak harus melihat pusat kesenian itu ada di gedung-gedung besar, tapi di ruang-ruang komunitas itu karya-karya seperti itu harusnya juga mungkin untuk dipajang gitu. Itu cita-citaku sih. Harapannya 5 tahun ke depan haruslah ada beberapa gitu. Apa syarat untuk bisa menyelenggarakan hal itu di kota-kota kecil itu? Sebenarnya kalau itu tadi, saya sendiri tidak berpikir bahwa dana dari pemerintah itu satu-satunya cara ya, tapi keterhubungan gitu. Kalau kita punya teman atau komunitas di entah itu tadi Pekalongan atau Cirebon atau tadi Lasem gitu ya, kalau mereka mau kita bisa mulai aja gitu, asal ada tempat yang cukup, nggak harus megah ya, tapi cukup bisa lah untuk diakses gitu. Terus kita bisa untuk majang karya. Kita juga harus bilang ke senimannya gitu, mau nggak terlibat dalam proyek ini, tapi ya pasti dananya nggak besar. Tapi ini menurut saya inisiatif penting untuk melihat agar orang-orang di sana bisa melihat karya itu. Dan mungkin pemerintah daerah di masing-masing tempat juga harus mulai memikirkan itu ya. Karena mungkin seni rupa itu kayaknya bagi mereka asing. Iya, tapi itu harus dicontohkan dulu. Jadi kita bikin dulu dengan uang sendiri, baru kalau itu terjadi tahun depannya mungkin mereka mau lagi. Tapi kalau untuk menginisiasi itu berat, sangat sulit untuk meyakinkan pemerintah. Seni rupa apa gunanya? Ya, padahal kalau kemudian saya kira misalnya itu ya karya Efek Harsono di Lasem atau di Blitar aja, karena sebenarnya penelitian dia kan sebagian besar di Blitar. Tapi orang Blitar belum pernah loh nonton karya itu. Itu kan menurut saya ironis itu ya. Paradoks seni ya. Jadi kenapa nggak dibuat di sana ada perpustakaan Bung Karno misalnya yang gedungnya menarik gitu kan, kenapa nggak dibikin di situ misalnya kan? Itu yang kemudian saya kira kalau penonton lokal melihat karya-karya itu mungkin bisa memulai pelan-pelan ya, memulai rekonsiliasi misalnya terhadap sejarah masyarakat Tionghoa di sana gitu. Dan saya agak percaya itu sih, termasuk misalnya ini pengalaman melihat bagaimana ketika Sufi di Madura itu ketika Sufi di Pontianak. Sufi ini nama orang ya, bukan Sufi sofistik Wahyudianto. Jadi dia kemudian berkumpul dengan kelompok-kelompok Dayak yang tadinya memang sangat sulit ya untuk kemudian membicarakan peristiwa itu dengan cukup terbuka. Jadi saya percaya seni itu bisa menjadi ruang yang subtil untuk kerja-kerja rekonsiliasi gitu. Tetapi memang harus menjadi concern bersama, harus diusahakan oleh banyak pihak gitu. Oke. Terakhir Alia. Kalau misalnya ada anak-anak muda penonton di sini ya yang tertarik untuk menggeluti kerja kuratorial, apa sebaiknya yang mereka lakukan untuk bisa menjadi seorang kurator? Yang pertama harus senang nonton pameran. Itu modal utama. Kedua senang membaca ya. Karena bagaimanapun kerja kuratorial ini menurut saya tetap kerja intelektual gitu. Jadi salah satu persyaratan utama ya tulisannya bagus. Bagus ini bukan berarti, kalau sekarang kan seringkali orang berpikir tulisan kurator itu susah dipahami, muter kemana-mana, banyak teorinya. Nah, ketika saya mengatakan tulisan bagus itu bukan dalam kerangka akademik seperti itu, tetapi bagaimana bisa mentranslasi atau menerjemahkan gagasan seniman menjadi bahasa yang dipahami publik. Jadi kalau kita nonton pamer karya terus di sebelahnya ada caption itu ya, ada keterangannya, kita nggak tambah pusing, tapi oh ini toh maksud senimannya, kan seringnya begitu. Nah, artinya kan itu membutuhkan keterampilan menulis ya, mendeskripsikan, menarasikan gitu. Nah, jadi mau nggak mau bagi saya memang suka menonton pameran dan suka membaca itu syarat penting. Kalau nggak suka membaca, pasti tulisannya menurut saya kurang kaya kan gitu. Nah, yang kedua kita sekarang ketiga kita banyak sekali semacam kursus atau semacam program-program untuk workshop kuratorial yang sebenarnya bukan memberi ilmu bagaimana menjadi kurator, tapi semacam memberi bekal konteks-konteks apa sih yang dihadapi dalam kerja kuratorial gitu. Nah, itu juga cukup penting untuk membangun
membangun pemahaman atas kompleksitas dunia seni. Jadi bukan berarti kalau orang sering kalau ikut workshop kurator berpikir akan ada step by step how to be a curator kan gitu. Sebenarnya bukan itu yang kita berikan. Yang kita berikan lebih konteks atas ekosistem seninya itu. Banyak hal di ekosistem. Iya, betul. Seni rupa yang harus mereka tahu. Yang harus mereka tahu teorinya atau pendekatan-pendekatannya. Nah, yang ketiga menurut saya keempat karena aku senang membaca dan nonton tuh jadi satu. Nah, yang selanjutnya bergaul dengan banyak seniman. Nah, salah satu pelajaran penting ketika saya belajar jadi kurator itu saya setiap hari pekerjaannya cuma nongkrong di studio seniman. Betul. Saya dulu bersahabat dengan Mas Putut juga ya, STD gitu. STD, ya. Waktu saya kerja di Cemeti, setiap sore sepulang kerja saya pergi ke rumah Teddy. Atau kalau weekend gitu kita perginya ke rumah Agus Wage atau Tita Ruby gitu ya. Dan di situ kita mendapat banyak pelajaran yang berkaitan dengan aspek teknis gitu. Karena selain pengetahuan intelektual, kerja kurator itu juga menyangkut pemahaman kita atas teknis gitu. Betul. Gimana sih bikin patung? Betul. Seperti apa sih proses seniman melukis? Itu kan nggak ada di Google. Benar. Penelitiannya nggak mungkin kita Google gitu. Bagaimana Agus Wage melukis kan nggak muncul kalau di Google. Tapi itu pengalaman berada di sana gitu ya. Yang menurut saya itu memang agak kurang dilakukan oleh kurator-kurator generasi muda yang mungkin sebagian besar kerjanya lebih banyak melalui teknologi atau laptop, penelitian arsip yang lebih dingin gitu. Nah, bagi saya kerja kuratorial itu kerja emosional gitu. Dan saya ingin mempertahankan dalam konteks yang seperti itu. Mungkin itu bagi sebagian orang seolah-olah memberi aura gitu ya. Jadi dianggap kalau kerja seni yang emosional itu jadi mempertahankan auratiknya gitu. Tapi memang itu yang menurut saya membedakan gitu ya dengan dunia lain. Karena kalau tidak ada aspek emosional, kita mau bersandar pada apa? Namanya juga menjadi seni. Kurator itu nggak ada jenjang karir, ya kan? Benar. Terus kalau kita nggak punya kepuasan emosional, kita kerja mati-matian untuk apa gitu? Betul. Jadi buat saya ukuran emosionalnya ini jadi lebih penting karena nggak ada jenjang karir kok. Kan beda dengan profesi lain yang setelah jadi manajer, jadi direktur, jadi eselon, jadi apa. Kita kan nggak ada. Ya saya dari dulu gini-gini aja. Bahkan orang-orang yang saya kenal seperti siapa yang hebat, Hendro Wianto gitu ya. Kan sama aja dari dulu ya seperti itu. Bukan terus dia menjadi direktur galeri nasional kan enggak. Nah itu yang menurut saya penting disadari juga kalau teman-teman pengen jadi kurator. Ini profesi yang mungkin kita nggak punya jenjang karir. Jadi sama kayak penulis. Artinya pengakuan atas keberhasilan atau pengakuan atas eksistensi kita memang sangat bersandar pada bagaimana kita sendiri menghayati profesi itu ya. Dan itu lumayan emosional menurutku. Oke. Gitu. Makasih Arya. Terima kasih. Ini mau ngurus apa lagi nih? Ya ini saya ke kantor Bienal karena kita Oktober ya sudah mulai kerja lagi, pembukaan tanggal 6 tahun ini dengan Oceania. Jadi negara-negara seperti Tonga, Samoa, Fiji. Menarik itu. Menarik memang. Pasifik ya? Pasifik. Tapi ternyata teman-teman di Pasifik sendiri nggak mau disebut sebagai masyarakat Pasifik. Mereka minta disebut sebagai Oceania. Itu juga setiap kali pelajaran. Tanto Yahya kita kemarin udah Zoom sama Tanto Yahya. Oke. Keren. Makasih ya. Makasih Mas Putu. Ya. Begitu teman-teman. Sampai ketemu lagi dengan tamu saya selanjutnya. Terima kasih.